Sebelum kita mulai obrolan kita malam ini, saya ingin memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, mungkin untuk Bapak Ibu. Kita ada kedatangan tamu yang jauh di negara beliau hari ini, masih jam 8 pagi. Ada Emil Salim PhD, bidang spesialisasi beliau di bidang filsafat. Lalu kita juga ada Bapak Pendeta Yusuf Adinarta, ini tadi sudah mendoakan kita. Beliau dari bidang keahlian sistematika dan pemuritan. Lalu ada Pendeta Wilson Suwanto Demin, beliau bidang keahliannya di bidang teologi praktika dan juga kaprodi dari bidang S1 Sarjana Teologi. Lalu ada Pendeta Budianto Lim DWS, beliau dari bidang keahlian ibadah, juga kaprodi dari MTH. Dan ada Bapak Philip Chia PhD, bidangnya Biblika, saat ini juga masih jam 8 pagi di Amerika Serikat. Nah, kita akan mulai obrolan kita malam hari ini. Saya ingin mulai dengan memberikan kesempatan memikirkan spirituality beyond pandemic ini yang awal kepada Bapak Emil Salim, tamu kita yang jauh dulu ya. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang menjadi pergulatan kita di dalam pandemi. Dalam pandemi itu sains dan agama kerap ditemukan berbenturan dalam berbagai interaksinya ya. Apa yang harus kita pelajari dan bagaimana bentuk interaksi spiritualitas terhadap sains pasca pandemi. Pak Emil Salim, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita punya kesempatan yang baik ini bicara tentang spiritualitas. Dan kalau kita belajar teologi, tidak bisa terlepas dari spiritualitas. Ada satu Bapak gereja dari Mesir yang bernama Evagrius Ponticus. Dia bilang sebagai parafrase, seorang teolog adalah dia yang berdoa. Jadi topik spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan dari teologi. Nah, kalau kita bicara mengenai sains dan agama di dalam pandemi yang dikatakan berbenturan, kita mesti melihat apa yang dipikir berbenturan. Saya berikan satu contoh saja dulu, nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Ini terjadi di gereja-gereja yang memakai metode tradisional di dalam memberikan perjamuan kudus. Misalnya di gereja Lutheran atau di gereja Anglikan atau di gereja Ortodoks yang memakai cawan bersamaan. Jadi satu cawan diminum sama-sama waktu perjamuan kudus. Atau kalau di gereja-gereja kadang-kadang roti itu adalah satu roti diberikan bergiliran. Ya. Nah, ada gereja-gereja yang di masa pandemi itu mengatakan kita tidak mau mengganti cara memberikan perjamuan kudus. Nah, di gereja Ortodoks bahkan satu sendok rame-rame. Ya. Nah, argumennya adalah menarik dari Bapak Gereja, yaitu dari Ignatius dari Antioquia. Nah, ini adalah abad pertama yang bilang bahwa sakramen atau perjamuan kudus itu adalah obat kekekalan, yaitu antidot dari kematian, memberikan kita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi ada satu pemikiran bahwa kalau kita mengambil perjamuan kudus, itu tidak mungkin kita bisa sakit, tidak mungkin kita bisa kena virus. Nah, ini ada semacam perbenturan mungkin dengan sains ya. Nah, ini yang kita mesti lihat seperti apa sebetulnya mesti dipikirkan ya. Kita bisa melihat ya sebetulnya ya tidak jelas apakah virus itu virus COVID ini bisa ditransmisikan dengan melalui makanan ya. Tetapi ada persentuhan, ada
persentuhan langsung dengan tubuh, begitu. Nah itu ya, jadi mungkin sendoknya atau cawannya, nah itu bukan roti dan anggur. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah ini akhirnya adalah memang kalau kita lihat ada masalah interpretasi antara sains dan agama, itu kembali lagi ke masalah interpretasi di situ. Saya akan bicara satu hal lagi secara cepat, lalu kemudian kita bisa mendengarkan yang lain. Kalau kita mengambil metafora obat kekekalan, ini berarti ada bicara mengenai gereja yang menyembuhkan. Dan ini adalah satu metafora yang dipakai juga oleh Chrysostom. Chrysostom mengatakan bahwa gereja itu adalah ruang operasi jiwa untuk menyembuhkan penyakit dari kesalahan-kesalahan jiwa. Nah, maka kalau kita melihat ini, bagaimana integrasi antara sains dengan agama, ya kalau kita bisa melihat kita bisa belajar dari bagaimana sains itu menghadapi virus ini. Ya, itu ada masalah epidemiologinya, transmisinya seperti apa, ada masalah patologinya, bagaimana virus itu menyerang, menghancurkan manusia, dan ada pertanyaan mengenai patogennya, apa yang menjadi penyebab penyakit itu. Nah, kalau kita mengambil metafora itu, kita terapkan di dalam spiritualitas, itu kita bisa bertanya, patologi penyakit jiwa spiritual itu seperti apa terjadinya? Patogennya apa? Sebab akibatnya apa? Lalu epidemiologinya seperti apa? Trennya seperti apa spiritualitas itu? Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah spiritual, dan dengan sistematik kita bisa maju di dalam spiritualitas kita. Saya kira saya sampai di situ dulu, Pak Ihan. Oke, terima kasih Pak Emil. Ini di dalam beberapa narasi pembukanya sudah terpaksa membuat kita banyak berpikir ya. Karena bukan cuma sekedar ada kelompok anti vaksin yang berteriak dengan jargon-jargon agama, tetapi sudah menyentuh ke dalam praktek-praktek ibadah kita juga ya. Bagaimana dengan perjamuan kudus pertanyaannya ya, praktek-prakteknya. Saya pelan-pelan ingin ke Pak Pendeta Budianto Lim nih, yang memang bidangnya dari ibadah ya kebetulan. Apakah mungkin Pak Budianto gereja itu kembali seperti ke masa sebelum pandemi ya? Dan bagaimana harusnya gereja membayangkan visinya pasca pandemi, Pak Budianto Lim? Terima kasih Pak Ihan. Selamat malam Bapak Ibu, saudari semua. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, soal kasih pertanyaan Pak Ihan itu gini loh. Jadi moderator tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Nanyanya gampang, jawabnya nih gimana caranya nih? Kalau pertanyaannya, apakah mungkin gereja itu kembali seperti ke masa sebelum pandemi? Maka jawaban yang simplistik saya kira mungkin banget ya. Tapi saya pengen sharing sedikit lebih jauh supaya pertanyaan itu bisa kita renungkan lebih mendalam gitu ya. Jadi izinkan saya pakai slide ini. Apakah mungkin gereja kembali seperti ke masa sebelum pandemi? Saya kira mungkin banget. Tapi sebenarnya gereja nggak boleh kembali seperti masa sebelum pandemi. Nah, di dalam perenungan saya mengenai situasi yang kita alami ini, karena gini loh, kenapa gereja kalau bisa sih jangan balik seperti sebelum pandemi gitu ya. Bagaimana menjalankan gereja, menghidupi kehidupan berjemaat dan sebagainya. Kenapa kalau bisa nggak balik? Karena peristiwa global seperti pandemi itu seringkali berfungsi sebagai megafon dari Tuhan. Tuhan kayak seolah-olah kalau pakai bahasa Jakarta, Tuhan tuh teriakin kita. Supaya kita tuh periksa betul-betul dan melihat apa yang perlu berubah dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Nah, kalau gereja, khususnya pemimpin rohani, cuma pengen kembali seperti sebelum pandemi, misalkan ya, contoh yang mungkin paling lazim ya, pengen balikin jemaat nih. Kita pemimpin gereja takut nih, jemaat pada pengen online semua nih, pada nggak kepengen balik ke gereja gitu ya. Kalau kita cuma concern prihatin untuk urusan balikin jemaat ke gedung gereja,
saya khawatir jangan-jangan sikap seperti ini menunjukkan atau mencerminkan jangan-jangan banyak dari kita mengalami apa yang saya sebut sebagai tuli rohani, ya. Gitu loh. Spiritually deaf kita. Karena Tuhan udah pakai megafon kenceng banget nih, gitu loh. Ya. Jadi saya kira kalau pertanyaannya apakah mungkin, ya mungkin-mungkin aja. Kalau kita mau balik kepada keadaan sebelum pandemi, saya khawatir ya, mungkin ya ada hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita mengalami tuli rohani tersebut. Karena kita tahu secara prinsipil kan, esensi gereja itu kan bukan ngumpulin orang di dalam gedung, tapi kita ngutus atau kita diutus dengan perlengkapan dan senjata yang cukup. Nah, tentu saya nggak mau terlalu apa kan kita melakukan self kritik, cuma kalau kritiknya kepedesan buat kita juga sakit juga gitu kan. Nah, saya menduga ketulian rohani tentu tidak selalu karena betul-betul tuli dan nggak mau dengar, ya. Saya kira nggak selalu begitu juga. Tuli rohani itu bisa jadi karena secara unconscious kita, pemimpin rohani, tidak mampu melepas diri dari patron tertentu yang sudah autopilot ketika menjalani gereja. Tadi contoh dari Pak Emil itu bagus sekali. Ya, gereja tertentu punya cara yang mungkin ribuan tahun cara melakukan perjamuan kudus seperti itu. Dan di satu sisi patron itu punya dasar teologis, tetapi patron itu kalau sudah kekunci dan tidak lagi kontekstual, maka itu artinya autopilot ketika menjalani gereja. Saya kira itu alasan yang pertama. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, tuli rohani ini disebabkan karena pemimpin rohani merasa nggak ada yang salah dari apa yang dilakukan selama ini bergereja. Atau kita merasa semua yang kita lakukan sudah benar, atau bahkan paling benar. Ini yang lebih mengkhawatirkan buat saya. Nah, yang ketiga, bisa jadi tuli rohani ini menyedihkan ya. Disebabkan karena pemimpin rohani ya kita mengalami ketulian bukan karena sengaja, tetapi karena kita bingung mau dengar yang mana. Ya, kita belakangan ini kita bersyukur ya ada Bilangan Research Center, penelitiannya bagus-bagus. Begitu ada penelitian Barna, Pew Research. Ditambah lagi ada informasi keluhan jemaat, ada kompetisi dengan gereja lain, macam-macam nih. Kita terima banyak banget info. Tapi kita bingung, udah dapat info ini terus mesti diapain? Kita bingung, oh ini bagus, itu bagus, lalu kita mesti mulai dari mana? Nah, karena bingung dan kemudian kita takut salah untuk melakukan dobrakan-dobrakan dan perubahan, ya mendingan diem, mendingan kita play safe, sama aja kayak dulu gitu loh. Jadi mungkinkah gereja kembali seperti sebelum pandemi? Sangat mungkin. Nah, itu sangat mungkin karena ya kebanyakan jangan-jangan kita ya sudah menjadi pemimpin yang tuli rohani. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, spirituality beyond pandemi harus dan perlu mencakup 3 aspek utama. Nah, saya coba kasih gambar kayak begini ya. Jadi yang pertama itu perlu ada penghayatan konkret atau heightened awareness of the presence of God. Karena saya perhatikan ya, dan saya kira mungkin Bapak Ibu juga mengalami di pelayanan ya, banyak orang Kristen yang udah nggak terlalu merenungkan mengenai the presence of God. Dan kedua, saya kira kita perlu melatih spiritual attentiveness demi menyaksikan Kristus, for witnessing Christ ya. Dan saya kira ketiga aspek ini yang saya bisa katakan sebagai visi spiritualitas Kristen yang perlu dan harus diwujudkan konkret dalam menjalani kehidupan bergereja melampaui masa pandemi. Karena ini kan identitas gereja, kayak fingerprint-nya gereja, seperti itu. Nah, jadi bagi saya kalau ditanya mengenai visi spirituality beyond pandemi, saya kira kita perlu perhatikan 3 aspek ini ya. Kita perlu menyadari spirituality beyond pandemi, spiritualitas Kristen yang kita ngomongin. Bukan spirituality in a generic sense. Karena semua agama bicara spiritualitas. Ya. Semua agama punya teknik-teknik untuk spiritualitas. Tapi spiritualitas Kristen kan yang otentik sumbernya dari Allah Tritunggal. Jadi kita perlu belajar untuk living all of life before the presence of God atau before the face of God.
Nah, kalau kita pengen gambarin, saya sangat diberkati sama tulisannya Henry Nouwen. Dari 3 aspek ini sebenarnya spiritualitas beyond pandemi, Christian spirituality beyond pandemi yang otentik perlu mencakup 3 aspek utama. 1, kita perlu lebih perhatiin communion with God. Ya, melekatkan, menguatkan relasi dengan Allah Tritunggal, yang kemudian menuntun kita mencintai komunitas tebusan Allah. Jadi saya kira communion with God itu, ibadah itu bukan cuma relasi vertikal, tetapi juga ada relasi vertikal yang memimpin kepada relasi horizontal. Karena spiritualitas Kristen yang otentik itu pada dasarnya membangun community of God. Jadi ini yang kedua dari pemikiran Henry Nouwen. Spiritualitas itu perlu membangun community of God. Karena komunitas Kristus adalah kumpulan manusia dengan visi dari Allah yang ritme hidupnya ya dikumpulin sama Allah dan kemudian diutus oleh Allah. Makanya kemudian ada yang ketiga. Ya, spiritualitas Kristen itu juga commissioned by God. Jadi saya kira spiritualitas Kristen yang trinitaris ini yang perlu menjadi visi gereja yang kita terus upayakan terwujud secara konkret. Jadi apakah gereja mungkin balik ke masa sebelum pandemi? Sangat mungkin. Tetapi kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar masa pandemi ini sudah wasted. Padahal ini udah jadi megafon buat dari Tuhan. Jadi saya kira itu 3 aspek yang saya mau highlight dari pertanyaan Pak Ihan. Semoga kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya. Karena ketiga aspek itu sebenarnya bicara mengenai relasional, transformasional, dan juga vocational. Nah, spesifiknya seperti apa? Saya kira nanti kalau kita ada waktu kita bisa lanjutkan ya. Jadi bentuknya, wujudnya di kebaktian tuh kayak apa sih? Apa prinsip spiritualitas ini? Nah, semoga nanti kita punya waktunya. Saya serahkan kembali kepada Pak Ihan. Terima kasih. Thank you Pak Budianto Lim. Jadi kalau moderator nanya, narasumber nanya balik begitu ya, dan challenge balik. Tampaknya malam ini seperti itu ya. Jadi dari Pak Budianto Lim, krisis itu tidak boleh wasted. Krisis harus melontarkan kita ya ke dalam spiritualitas yang lebih baik. Walaupun semua gereja tampaknya mendambakan ingin pandemi cepat selesai supaya kita bisa kembali kepada life as usual. Tapi itu juga yang menurut Pak Budianto Lim tidak boleh kita lakukan begitu saja ya. Saya ingin pelan-pelan ke Pak Pendeta Yuso ini. Jadi Pak Yuso, apakah melihat ya apakah ada ketegangan antara sains dan agama yang terjadi di dalam kehidupan dalam pandemi, dan bagaimana dengan nasib gereja ya? Apakah memang seperti yang Pak Budianto Lim bilang, kita tidak seharusnya kembali kepada praktek gereja yang lama, dan usulan dari Pak Emil tadi adalah gereja sebagai yang menyembuhkan dari Kristostom. Itu seperti apa, Pak Yuso? Silakan. Oke, ada beberapa metafora tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Emil maupun oleh Pak Budianto ya. Setiap kali saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, dengan majelis baik lewat Zoom atau yang lain ya, ada keresahan dan kegelisahan yang tidak terhindarkan ya. Karena kita ini berada di tengah-tengah perubahan yang dahsyat ya, perubahan yang dahsyat. Pola komunikasi berubah, pola kerja berubah, pola rekreasi juga berubah. Dan perubahan itu tidak nyaman. Secara psikologis itu kita tidak menyukai perubahan, apalagi perubahan yang terlalu drastis. Sehingga di dalam ketidaknyamanan ini, kita itu dipaksa untuk merespons. Tentu respons setiap orang lain-lain, demikian pula dengan respons setiap gereja. Itu juga berbeda-beda ya. Ada golongan-golongan tertentu yang mengatakan bahwa kita harus moving forward, kalau bisa moving faster. Jadi menjadi future church gitu di masa depan. Kita nggak berpikir setelah beyond pandemic itu dalam pengertian 1-2 tahun lagi, tapi kita berpikir 10-20 tahun lagi. Yaitu gereja akan menjadi online katanya. Online church. Gereja akan menjadi online, semuanya dilakukan secara online, rekaman, streaming seperti yang sekarang ini ada. Berarti gereja tidak perlu
berkumpul secara fisik, hanya perlu ada satu kantor sekretariat dan satu studio untuk merekam semua konten-konten. Nah, ada yang seperti itu. Sementara tadi sudah disampaikan oleh Pak Budianto juga, ada gereja-gereja tertentu yang swing yang lain, yaitu kepengen kembali kepada masa sebelum pandemi. Yaitu semuanya seperti biasa, kumpul bersama, komisi lengkap, dari baru lahir sampai meninggal itu ada komisinya, gitu ya. Mereka akan balik kepada model lama untuk gereja-gereja yang berkomisi. Dan lalu pertanyaannya itu adalah, di dalam spektrum itu, bagaimana kita harus memilih? Apakah ada prinsip untuk memilih? Apakah ada patokan-patokan yang sebenarnya Tuhan itu berikan? Nah, saudara, ini tidak mudah ternyata ya, mencari prinsip-prinsip itu. Well, tidak mudahnya itu karena kadang-kadang kita itu berbeda pendapat antara untuk mengetahui mana yang esensial dan mana yang tidak esensial. Mana yang harus dipertahankan, mana yang boleh berubah. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Emil juga ya. Gereja-gereja yang menggunakan cara-cara tertentu, yang menggunakan kontak fisik yang sangat intens, itu mengalami kesulitan sekarang untuk mewujudkan dan memanifestasikannya. Apa kita ingin seperti tsunami COVID di India itu, semuanya rame-rame masuk ke Sungai Gangga dan seterusnya. Belum lagi sebentar lagi India ini juga mengalami pemilu, katanya pemilu tidak akan diundur dan seterusnya, padahal wow, mereka korban itu berguguran begitu masif ya. Nah, lalu bagaimana ya? Nah, maka saya menawarkan paradigma itu sebagai ini ya, paradigma antara konten, konteks, dan kontainer. Nah, kalau kita mempunyai sebuah botol Coca-Cola, berisi Coca-Cola, kita beli gitu. Saya nggak dapat apa-apa dari iklan ini. Jadi isinya itu Coca-Cola, cairan berisi cola, soda berkarbonasi dengan flavor tertentu, kontainernya itu adalah botol itu, sementara segala sesuatu yang di luar, termasuk selera dari konsumen dan seterusnya, itu konteks ya. Konteks. Kalau kita perhatikan zaman dulu 20-30 tahun lalu, kita jarang sekali menemukan, mungkin 40 tahun lalu ya, 30-40 tahun lalu, jarang sekali kita menemukan minuman berkarbonasi, cola itu, soda itu berada di dalam botol plastik. Jarang sekali ya. Yang ada itu di dalam botol beling, ya, dalam botol beling. Karena itu adalah cara yang paling murah, kontainernya itu seperti itu. Tetapi isinya, kontennya, flavornya, resepinya sama gitu. Nah, tetapi seiring dengan zaman itu berubah, maka saudara perhatikan yang berubah itu kontainer, bukan konten. Kalau konten berubah, dia bukan Coca-Cola lagi. Dia mungkin Fanta, dia mungkin yang lain ya. Tapi dia konten tidak berubah, maka dia disebut cola gitu, Coca-Cola dan seterusnya. Tetapi yang membuat kontainer berubah ini adalah konteks. Karena konteks berubah, maka kontainer itu ikut berubah. Tetapi konten tidak berubah. Nah, ini cuma sekedar paradigma aja. Jadi kalau kita itu bertanya apakah kita akan kembali lagi bagaimana bagaimana beyond pandemic, setelah pandemic nanti, maka coba kita pikirkan apa yang menjadi konten kita, essence kita. Apa yang menjadikan gereja itu gereja? Apakah gereja adalah gereja karena gedungnya? Apakah gereja adalah gereja karena musiknya? Apakah gereja adalah gereja karena jumlah orang di dalamnya? Karena kuantitasnya? Apakah gereja adalah gereja karena ada schedule, jadwal aktivitas yang banyak? Nah, ini kita perlu jujur untuk menjawab ya. Kalau kita bilang bukan, berarti itu bukan konten. Kalau bukan konten, namun membalut konten itu, berarti kita bisa safe katakan itu adalah kontainer. Kalau itu kontainer, mestinya kontainer itu kita harus pilih dengan bijaksana, kontainer yang efektif untuk konteks yang ada, seperti itu. Saya yakin saudara tidak akan membawa botol Coca-Cola yang berat dengan beling itu kemana-mana, karena plastik lebih murah dan lebih ringan, ya, sampai suatu saat nanti ketika plastik itu di-ban, baru kita pikirkan lagi mungkin termos yang di-refill dan seterusnya. Nah, ini kan kontainernya akan berubah. Nah, sekarang
gereja tidak akan berubah karena Tuhan itu memberikan janjinya. Alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan eklesiaku di atas batu karang ini. Terlepas dari saudara mau mengartikan apa itu batu karang, tapi yang jelas ini adalah eklesia yang didirikan oleh Kristus, didirikan oleh Allah. Ini tidak akan berubah. Berubah itu berubah orangnya, zamannya berubah, ya, pribadinya berubah dari zaman ke zaman. Tetapi esensinya tidak berubah. Dia adalah orang-orang yang dipilih Allah, dipanggil Allah, diutus Allah untuk ke tengah dunia, dan seterusnya. Seperti yang tadi Pak Budianto katakan, ya, adalah community of God, communion with God, ya, commission by God, dan seterusnya. Itu adalah hal yang esensi, yang tidak boleh tidak ada. Nah, seringkali di dalam pandemik ini, orang lebih pusing dengan kontainer daripada dengan konten. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan mana konten dan mana kontainer. Gitu. Semuanya dipukul rata, dicampur aduk, akhirnya ketegangan-ketegangan terjadi. Saya pikir mestinya, saya setuju dengan Pak Budianto, mestinya gereja tidak kembali sebelum pandemik dalam pengertian ini. Pengertian tentang esensi yang sudah Tuhan, dalam tanda kutip, paksa untuk kita mengakui ini bukan konten, ini kontainer. Nah, pengetahuan akan kebenaran itu mestinya kita jadikan modal, kita rengkuh, kita gapai untuk mengembangkan gereja di masa akan datang, untuk menciptakan konteks kontainer-kontainer yang lebih efektif, lebih lincah untuk melayani zaman. Kalau enggak, wasted, sayang sekali. Sayang sekali. Jadi sekarang gereja-gereja ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan sebuah pembuktian. Pembuktian apa? Bahwa aktivitas itu tidak menjamin spiritualitas, misalnya, ya kan? Bahwa orang rajin datang ke gereja belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Jumlah yang begitu banyak yang datang di gereja itu tidak menjamin mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Banyak sekali yang tidak ibadah kok. Ya. Sekalipun ibadah disediakan online dan seterusnya. Dan ini banyak sekali, kalau kita mau bicara itu banyak sekali. Kita ini sekarang sedang ditampi, suruh bayangkan seseorang itu menampi, ya, menampi beras, memisahkan beras dari kulitnya, ya, beras dari kulitnya biasa pakai alat tampi. Nah, waktu dia dilempar, maka segala sesuatu yang berbobot, punya berat, itu akan tetap tinggal di alat penampi, sementara kulit-kulit yang ringan akan ditiup oleh angin. Jadi ini untuk membedakan konten dengan kontainer. Nah, ini sudah ditampi ini. Kita sudah bisa membedakan. Nah, kan aneh sekali nanti kalau misalnya oke, angin sudah reda dan kemudian kita ambil lagi kumpulin kulit-kulit dari beras itu kemudian kita campur lagi. Saya pikir itu that's ridiculous ya. Itu akan sayang sekali, gereja seperti itu tidak akan bisa compete, tidak bisa kompetisi dengan zaman. Wasted. Untuk sementara itu dari saya, Pak Ihan. Thank you. Makasih Pak Yuso. Jadi dari Pak Yuso pesannya pecahkan botolnya, ya. Dan pandemi ini menolong kita menyadari ya kalau ada hal-hal yang bukan esensi melainkan botolnya saja ya. Sehingga gambaran yang disajikan Pak Yuso itu mungkin lebih sulit lagi ya karena kita jadi harus operasi ini ya, harus surgery membedakan mana yang esensi dan mana yang bukan. Saya ingin pelan-pelan ke Pak Pendeta Wilson ini ya. Bagaimana nih pendapat Pak Wilson ya sejauh ini ya tentang apakah kelemahan gereja ya dan apakah kalau kita kembali atau tidak kembali bagian mana yang secara esensi kita harus retain dan apakah mungkin justru benturan kita dalam pandemi terhadap kematian itu jangan-jangan itu yang dapat menolong spiritualitas kita pasca pandemi. Pak Wilson silakan. Ya, terima kasih Pak Ihan. Yang menyambung tadi yang Pak Yuso sebutkan tentang kegelisahan gereja dan juga tentunya disentuh juga oleh pembahasan dari Pak Emil dan Pak Budianto. Sebetulnya pandemi ini menghancurkan iman banyak orang terhadap kemajuan sains yang akan meniadakan mortalitas. Manusia selama ini kita kebanyakan hanya berpikir bahwa angka harapan hidup hanya akan bertambah
tidak akan berkurang begitu ya, karena kemajuan teknologi. Ternyata pandemi ini menghancurkan iman kepada progres kepada progres umur manusia begitu loh. Dan itu sebetulnya satu hal yang sangat shocking ya. Jadi negara-negara maju justru berhadapan dengan realita kematian yang untimely sebetulnya, belum waktunya begitu loh. Cuman satu hal yang saya ingin bahas juga dari pertanyaan Pak Ihan ini mengenai aspek kematian. Satu hal yang agak sulit dari pandemi ini adalah kita tidak boleh mengunjungi orang di rumah sakit, kita tidak boleh mendampingi dia, kita juga tidak boleh hadir di dalam pemakaman, sehingga konsep kematian itu kehilangan closure ya. Kita tahu ketika manusia meninggal dalam relasi sosial dan juga termasuk di gereja dan dimanapun juga, itu ada semacam closure ketika kita melihat peti itu diturunkan. Dan kita hadir di sana menghibur keluarga. Kita hadir berhari-hari dalam kebaktian penghiburan ya. Dan itu tidak ada sekarang. Sehingga ada something missing dalam pengertian kematian di antara jemaat begitu ya. It's no longer a closure. Kalau sakit ya sakit sendiri, kalau meninggal ya meninggal di impian setiap orang, harapan setiap orang meninggal ditemani oleh orang-orang yang dikasihi. Dan itu pun hampir-hampir tidak terjadi, ya kan? Sehingga tidak ada dukungan tradisional secara moral dan spiritual kepada pasien dan juga orang yang akan meninggalkan dunia ini. Sehingga sikap kepada kematian itu menjadi sangat-sangat ambivalen, dan yang saya sebutkan adalah kematian itu jadi unreal, saudara sekalian. Ya, oh dia sudah pergi ya. Kita setahun lebih tidak bertemu, lalu saya dengar kabar misalnya ya, oh dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Seperti unreal ya. Jadi the reality of death itu jadi unreal begitu loh. Apa iya dia sudah pergi? Rasanya memang seperti ini selama setahun terakhir kita memang tidak bertemu, paling sesekali WA begitu ya. Itu ada the lack of closure sama unrealness dari kematian. Sehingga yang menjadi kesulitan adalah how to grieve. Ya kan? Bagaimana kita berduka cita? Alkitab mengatakan berduka cita karena berduka cita. Bagaimana ya? Yang kehilangan paling dekat pun sulit karena iya sudah meninggal tetapi belum ada closure. And masih ada attachment begitu loh. Masih ada attachment. Tapi saya diberkati ya oleh tulisan dari Bruce Rogers Font, seorang profesor pastoral teologi di Vanderbilt Divinity School ya. Dia menulis bahwa banyak bukti kasih itu berlanjut setelah kematian. Sehingga dia mengurumuskan satu kata yang baik sekali ya, grief is essentially love under the condition of absence. Jadi duka cita itu adalah kasih yang ditunjukkan dalam kondisi absen. Emang kita nggak bisa berada bersama dengan orang yang bersangkutan begitu kan? Tetapi bukan berarti kasih itu berhenti. Karena duka cita kan pada dasarnya saling mengasihi dalam kondisi absen, dan ini juga saya pikir sendiri. Sukacita adalah mengasihi dalam kondisi present. Jadi iya, death itu kita harus terima pada akhirnya, sekalipun dalam pandemi terasa unreal, itu real. Tetapi iya, harapan kita adalah kasih itu juga dirasakan lebih real. Meskipun dalam kondisi absen. Karena itu artinya grieving, berduka cita. Jadi tetap ada sense of connection dengan orang yang sudah meninggal, begitu ya. Hidup jasmani berakhir, tapi tidak semua connection berakhir begitu loh. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dunia ini bukan akhir segalanya. Ada juga ayat di dalam Kidung Agung yang berkata, cinta lebih kuat dari maut. Ada something di situ loh. Jadi memang kita harus menerima realita kematian yang meskipun unreal dan kita nggak tahu bagaimana grieving ya pada saat pandemi dalam absen ini, tapi kita juga harus mengakui dan percaya realita kasih itu stronger, ya lebih kuat daripada death. Dan Rasul Paulus menulis kasih tidak berkesudahan. Ya kita harus mengimani itu. Ya meskipun sulit berduka cita. Ya jadi yang saya pikir kita perlu tumbuhkan ya adalah pengertian baru tentang duka cita, yaitu it's a mode of loving, sebuah cara mengasihi. Ya. Dan juga belajar hidup di dalam ambivalent antara kenyataan kematian dan keyakinan akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan meskipun orang kita kasih sudah pergi, kita tetap percaya ada some kind of connection dalam kasih di dalam Tuhan. Artinya mengasihi dalam absen pun
juga adalah bentuk kasih Kristen, dan itu tidak menghalangi. Jadi menurut saya itu Pak Ihan ya yang saya bisa katakan soal kematian ya. Kembali kepada Bapak, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Wilson. Jadi mungkin justru ini jawaban buat tantangan Pak Emil Salim tadi ya, gereja menyembuhkan itu sebenarnya apa maksudnya? Adalah ketika gereja secara komunitas itu menolong kita grieving together ya, karena di dalam komunitas itu kita menghidupi koneksi-koneksi personal itu juga ya, walaupun sekarang orangnya mungkin sudah tiada. Ini di kolom chat kita udah banyak pertanyaan yang muncul ya, tapi saya ingin ke Pak Philip Chia dulu nih ya untuk memberikan komentar. Jadi dari seluruh diskusi tadi ya dan pertanyaan ataupun usulan jawaban yang diajukan ya, bagaimana sih bergaul karib ya dengan Allah di masa pandemi kalau sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi. Apakah ada sumbangan khusus dari cabang Biblika? Pak Philip Chia, silakan. Ya, saya pertama-tama saya ingin mengatakan saya sangat diberkati dengan diskusi dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kepakaran. Jadi Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat bagaimana kita diberkati dari berbagai macam perspektif, melihat dari satu tema yang sama, tetapi dilihat dari berbagai macam sudut latar belakang, dari sudut pandang kepakaran yang berbeda, dan itu sangat memperkaya kita semua. Terima kasih untuk narasumber dan termasuk Pak Ihan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Ya, jadi saya ingin sekedar sharing terlebih dahulu selama pandemi ini, secara khusus ketika saya di Amerika. Saya secara pribadi saya tidak mengalami begitu banyak efek dampak dari pandemi. Pertama, saya tidak mengalami dalam artian saya tidak mengalami masalah dari segi finansial karena saya masih ada pekerjaan. Jadi saya tidak kehilangan pekerjaan, saya bersyukur. Lalu berikutnya yang kedua, saya masih bersyukur Tuhan masih menjaga saya. Saya belum terkena COVID, dan mudah-mudahan tidak terkena COVID gitu. Jadi saya bersyukur. Jadi saya bersyukur dilindungi Tuhan. Akan tetapi di sini menjadi permasalahan. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dilingkupi, sorry bahasa Indonesia saya agak kacau. Oke, saya dikelilingi, bukan diputari. Oke, saya dikelilingi. Ya, saya dikelilingi oleh orang-orang yang terkena dampak dari COVID. Salah satu contoh, salah satu teman dekat saya itu pertama kehilangan pekerjaan. Lalu berikutnya yang kedua, dia ketika hilang pekerjaan, dia juga tidak bisa membayar apartemen. Dia tidak bisa membayar apartemen sekitar waktu 6-7 bulan. Dan cilakanya adalah ketika saya mendengar dia tidak cerita ke saya gitu. Baru akhir ketika dia mendapatkan pekerjaan, baru dia cerita ke saya. Selama 6-7 bulan, dia sekitar 3-4 bulan dia hanya minum air. Dia hanya minum air gitu. Dia tidak punya uang untuk membeli makanan, bahkan dia tidak punya uang untuk beli roti. Terus berikutnya saya kenal juga ada teman-teman, bahkan salah satu anggota keluarga saya pun meninggal karena COVID. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa hidup ini sangat fana. Jadi dari sudut pandang Biblika, izinkan saya untuk mengutip dari Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang di bawah matahari, siapapun yang di bawah matahari, apapun yang di bawah matahari, itu adalah kesia-siaan. Kefanaan adalah segala sesuatu adalah fana. Dan itu akhirnya menyadarkan kepada saya bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi. Pertama, pekerjaan. Lalu berikutnya keluarga, dari segi hubungan, dari segi apapun juga. Tidak ada satupun yang abadi. Segala sesuatu di bawah matahari adalah kefana-fanaan. Adalah kesia-siaan, bukan kefanaan, ya, kefanaan dan kesia-siaan. Dan akhirnya itu membuat saya akhirnya berpikir sebetulnya adalah pandemik ini membuat kita semua harusnya berpikir memiliki satu perspektif tentang pandemik dan spiritualitas, yaitu apa? Segala sesuatu, sekali lagi, yang di bawah matahari, segala sesuatu
dan apapun juga, siapapun juga itu kefana-fanaan, tetapi kita harus mengejar bukan yang di bawah matahari, tetapi kita harus mengejar yang di atas matahari, yaitu Tuhan sendiri. Contoh, di kitab Kejadian mengatakan bahwa Abraham adalah seorang stranger, ya kan? Lalu berikutnya seorang pengembara. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya LI-nya pakai itu. Saya kurang. Oke, jadi Abraham disimpulkan sebagai pengembara. Maksudnya apa? Pengembara di muka bumi. Bahkan ketika dia sudah diberikan janji kepada Tuhan, sama seperti kita diberikan janji oleh Tuhan. Kita diberikan janji penyertaan, kita diberikan berkat-berkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, hey, kamu itu adalah seorang pengembara. Bukan hanya di dalam kitab Kejadian, tetapi kalau kita lihat ke PB, bahkan di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11, dikatakan bahwa Abraham itu merupakan seorang pengembara di muka bumi. Kesimpulannya apa? Apapun yang kita alami, apapun yang kita peroleh, baik itu baik maupun buruk, itu hanya bersifat sementara. Dan kita harus sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesia-siaan. Hidup ini, bagi saya katakan adalah transit. Gitu. Jadi saya mengatakan hidup ini transit karena warga negara kita berdasarkan dari kitab Ibrani mengatakan apa? Warga negara kita yang sesungguhnya ialah di surga. Jadi ketika kita di dalam dunia begitu banyak pergumulan, ya kan? Begitu banyak pergumulan seperti kesehatan, seperti COVID-19 dan seperti segala macam pergumulan. Tetapi Tuhan mengatakan, hey, kamu tenang. Ketika kamu berada di dalam dunia, bukan berarti kamu harus memiliki perspektif dunia. Tapi ketika kamu berada di dalam dunia, kamu harus memiliki perspektif ilahi. Kamu harus memiliki perspektif surgawi, melihat keadaan kamu, pergumulan kamu, COVID ini di dunia gitu. Jadi kalau kita melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang ilahi di atas matahari, maka kita akan sekali lagi masalah itu pasti tetap ada, ya kan? Kita ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga dari segi pandemi. Tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan, bahwa kita, warga negara kita adalah di surga dan kita hanya adalah pengembara di muka bumi, maka kita akan memperoleh kekuatan. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, bahwa Tuhan itu turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terus berikutnya, apapun yang menimpa kita dalam kehidupan di dunia ini, tidak akan melemahkan kita, tidak akan meruntuhkan kita, tidak akan menghancurkan kita. Karena kita tahu, sekali lagi, kita hanya transit. Ya. Saya ingin memberikan contoh sebagai penutup ilustrasi. Ketika saya pergi ke Israel, tidak ada masalah ketika pergi ke Israel. Terus balik dari Israel ke Indonesia. Balik dari Israel ke Indonesia, pertama kami dari Israel terus ke Mesir. Terus dari Mesir kami ke Abu Dhabi. Dari ke Abu Dhabi kami akan ke Singapura, lalu berikutnya ke Jakarta. Terus kami dari Israel ke Mesir, kami kurang lebih delay, gitu, transit ya, sekitar 2 jam, 3 jam. Lalu berikutnya dari Mesir ke Abu Dhabi, itu kami mendapatkan kabar bahwa kami itu akan delay. Maksudnya kami akan berada di sana selama 14 jam. Kami akan berada di sana di bandara, kami tidak boleh keluar selama 14 jam. Dan saya berpikir, aduh, ini lama sekali gitu ya. Lama sekali 14 jam. Ternyata ketika kami sudah di dalam bandara itu, melewati jam demi jam yang begitu lama, sudah begitu lelah, sudah begitu lebih. Ya kan? Terus kemudian ketika kami memasuki sekitar 7 jam menunggu, setelah 7 jam menunggu, kami mendapatkan pengumuman bahwa kami harus menunggu 12 jam kembali. Bayangkan, 14 jam ditambah 12 jam di bandara. Dan itu membuat kebanyakan dari kami stres. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada orang yang berusia lanjut. Saya yang masih muda aja udah merasa kelelahan. Tuhan, kok seperti ini? Kami kok dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, sama seperti ini. Seringkali kita itu menunggu dalam ketidakpastian, kapan COVID ini akan berakhir, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan pergumulan kita akan berakhir. Sedangkan ketika kita menunggu, sekali lagi, menunggu itu sudah berat. Menunggu itu sudah merupakan, tanda kutip, sebuah masalah. Tambah lagi, ketika kita menunggu di dalam keadaan bermasalah. Kita dalam keadaan keletihan, kita dalam keadaan kelelahan,
kita dalam keadaan mungkin kita kekurangan uang dan sebagainya. Dan akhirnya saya berpikir, Tuhan, kok seperti ini gitu loh. Nunggu lagi gitu. Sudah harus 14 jam tambah nunggu lagi 12 jam. Jadi 26 jam. Lelah sekali. Tetapi ketika saya lelah dan saya berpikir, aduh, habis dari Abu Dhabi saya harus ke Singapura baru balik ke Jakarta. Tetapi yang menguatkan saya di tengah-tengah pergumulan itu ialah ketika saya memikirkan, saya sebentar lagi akan pulang. Ini bukan Abu Dhabi, bukan final destination saya. Ini hanya transit. Meskipun saya lelah, meskipun saya berada dalam kondisi menunggu, dalam waiting room, tetapi saya tahu bahwa tujuan akhir saya, apapun seberat apapun tujuan akhir saya tidak akan lama lagi saya akan sampai ke Jakarta, ke tempat saya. Jadi ketika saya nunggu, meskipun saya nunggu dalam kesulitan, tapi itu memberikan harapan bagi saya. Memberikan harapan bagi saya, oke, saya akan dapat kembali ke rumah. Saya akan melihat teman-teman saya. Saya akan bisa menikmati ranjang saya. Saya akan bisa tidur di kasur saya dengan enak. Jadi ketika saya memiliki perspektif seperti itu, saya tidak melihat segala sesuatunya berdasarkan dari perspektif Abu Dhabi atau dunia, tapi saya mengarahkan perspektif saya, sekali lagi seperti dalam kitab Kejadian, Pengkhotbah maupun kitab Ibrani, selalu seperti itu. Kita akan ada segala macam pergumulan yang berbeda, bervariasi sepanjang kehidupan kita. Masalah satu selesai, masalah dua. Bahkan masalah satu belum selesai, masalah dua belum selesai, kita langsung ditambah masalah tiga. Tetapi ketika kita memiliki, saya secara pribadi, ketika saya memikirkan Tuhan, final destination saya adalah di Jakarta. Sebentar lagi saya akan ke sana. Dan itu yang membuat saya akhirnya menjadi lebih kuat untuk menunggu. Meskipun tetap saya lemah, meskipun saya tetap letih, tetapi pemahaman yang seperti itu, yang di luar dari transit itu, pemahaman perspektif saya di final destination itu, yang sebetulnya menguatkan saya. Jadi itulah kira-kira yang saya mungkin bisa sharingkan dari segi biblika, bahwa masalah itu akan terus ada. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada masalah apa? Yang pertama, ya kan? Karena manusia berdosa, maka ada masalah. Masalah itu kalau kita lihat adalah salah satunya adalah air bah. Kemudian ada bencana kelaparan. Lalu berikutnya ada masalah, ada pembuangan. Lalu berikutnya ada masalah demi masalah. Terus berikutnya kalau kita baca di dalam contoh di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu ada berbagai macam masalah. Ada yang dibunuh, terus kemudian ada yang kena sampar, kena penyakit. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk melepaskan kita dari masalah. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, ada beberapa orang yang diselamatkan dari masalah, tapi ada beberapa orang yang tidak diluputkan dari masalah. Mereka mati karena masalah mereka. Tetapi kenapa mereka tetap masih bisa kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani? Kenapa kitab Ibrani memuji mereka? Karena kita bisa melihat bahwa fokus mereka, meskipun mereka menderita, meskipun mereka mati karena pembunuhan, karena sampar, tetapi fokus mereka tidak dialihkan ke siapa? Ke dunia ini, tapi mereka mengalihkan perhatian mereka ke surga. Kurang lebih seperti itu, Pak, dari sudut pandang biblika. Oke, terima kasih Pak Philipcia. Ini ciri khas ya, visi biblika yang apokaliptik ya, karena di dalam realitas yang fana ini, di baliknya ada realitas destinasi yang lain yang bisa membuat hidup kita punya meaning begitu ya. Nah ini kita udah ada berbagai pertanyaan ya dan komentar di kolom chat. Saya mau pelan-pelan meminta narasumber kita ya untuk menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan soal pemuritan. Saya ingin ajukan kepada Pendeta Yuso dan Pak Emil Salim nih. Pertanyaannya, bagaimana pola pemuritan yang ideal dapat kita kerjakan dalam masa pandemi ini? Lalu pertanyaan yang berhubungan dengan itu adalah bagaimana membangun spiritualitas yang baik, pribadi maupun kelompok kecil ya, khususnya teman-teman remaja nih, karena dalam masa pandemi personal touch sisi itu juga hilang ya. Ini dari Ibu Monica Cia. Saya ke Pak Yuso dulu. Silakan Pak Yuso. Baik, terima kasih ya. Bagaimana pola pemuritan yang ideal? Pertama kita harus, ini tadi ya, yang tadi saya katakan bahwa di dalam masa pandemi, kita diajak untuk dengan teliti, dengan lebih jeli lagi melihat apa yang esensial. Yang esensial ini berarti kita harus tahu ini harus ada.
Nah, kalau kita bicara tentang pemuritan nih, pemuritan itu adalah menolong orang, memuridkan orang lain, disciple making, itu artinya menolong orang lain untuk mengenal Kristus, dipikat oleh Kristus, mengikut Kristus dalam hidup sehari-hari, lewat keteladanan hidup kita yang memimpin mereka. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku adalah kalau kamu saling mengasihi, kamu saling melayani, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali teks di Alkitab. Nah, jadi ini esensinya. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mengemasnya, kontainernya seperti apa di kondisi pandemi ini, pada saat kita tidak bisa bersentuhan, pengalaman multisensori itu menjadi minim dan miskin, ya. Lalu apa yang kita kerjakan? Bagaimana kita lakukan? Saudara, yang jelas kita tidak bisa bertemu secara fisik, jadi kita pakai sarana yang ada. Sarana yang ada sekarang apa ya? Pertemuan online. Oke, pertemuan online. Jadi ini menggantikan perjumpaan, making connections dan seterusnya. Karena di dalam pemuritan itu harus ada yang namanya konteks konteks relasi ya, konteks kasih. Kalau dalam Efesus pasal 4 itu dikatakan di dalam kasih kamu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kasih ini adalah relasi. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan relasi, menggunakan sarana yang ada untuk tetap membina relasi. Nah, saya pikir tidak ada cara lain di antara kita ya selain kita menggunakan katakanlah perlengkapan pertemuan-pertemuan virtual atau online gini daringnya. Nah, memang minim, tetapi ini yang terbaik, paling aman, safest ya, paling aman, tidak akan terjadi infeksi lewat Zoom gitu misalnya ya. Dan kita lakukan, kita daya gunakan. Nah, kalau mengenai masalah ini kan kendaraan jadi lewat pertemuan-pertemuan online, kita juga bisa lewat grup WA, kita bisa ada banyak sekali sarana yang lain, kita bahkan bisa share foto dan seterusnya, share music, itu tergantung kreativitas kita. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan kontainer, tapi kita harus tahu kontainer apa yang terbaik, yang available, yang kita bisa daya gunakan untuk tetap menjalankan pemuritan. Namun ingat, pemuritan itu adalah kontennya, pertemuan itu adalah kontainernya, sesuai dengan konteks yang ada. Beberapa contoh sederhana misalnya, kita tetap menyelenggarakan pertemuan rutin misalnya, pertemuan rutin, janjian, diingatkan lewat WA, lalu dalam pertemuan itu kita belajar Alkitab, study the Bible, kita live sharing, kita menceritakan kegagalan dan keberhasilan kita, dan saling menguatkan, memberikan dorongan, dan seterusnya. Apa yang diajarkan Alkitab untuk memberikan, itu kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian kita betul-betul spiritually before God, ya, di hadapan Tuhan, kita itu mendoakan. Berdoa bukan cuma sekadar ritualitas, tapi betul-betul dengan hati yang sungguh-sungguh kita itu berdoa untuk setiap orang yang kita muridkan, misalnya seperti itu. Sehingga di dalam hati kita itu bisa muncul beban passion untuk menolong orang itu mengenal Kristus. Nah, saudara, platform digital itu mempunyai plus minus. Minusnya tadi saya sudah katakan, yaitu miskin sekali interaksi secara multisensori. Tetapi plusnya juga ada sedikit, ya, plusnya tidak sedikit. Kita bisa berjumpa dengan cepat, berjumpa virtually itu kapanpun, ya, asal ada waktu. Jadi tidak lagi kita kehilangan constraint secara fisik, yaitu lalu lintas macet, bahkan tidak ada lagi batasan geografis. Hari ini pun Pak Emil dan Pak Philip yang di Amerika bisa bergabung dengan kita. Kalau secara fisik kan susah, itu nggak bisa ya, undang mereka mesti naik pesawat dulu dan seterusnya. Ini sesuatu yang sesuatu yang didobrak sebenarnya. Ternyata bisa kok kita bertemu secara online, bisa ya, sekalipun minim. Tetapi ini mempunyai nilai positif yang cukup banyak juga ya, geografis dan tidak terbatas secara tempat, secara fisik. Kita bisa berkumpul 240 orang di dalam ruangan Zoom ini ya. Kalau ngomong juga memang harus gantian, di dalam pertemuan fisik pun saudara juga tidak bisa ngomong semuanya ya kan, gitu. Jadi saya pikir kita harus mendaya gunakan apa yang ada.
Jadi buat saya pola pemuritan yang ideal pertama-tama harus dipikirkan esensinya, baru kemudian kontainer yang paling tepat, yang paling baik, yang available. Nah, mari kita dengan kreativitas kita mengembangkan dalam konteks kita masing-masing. Itu sedikit dari saya, Pak Ihan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi tampaknya bagian yang esensi yang bukan kontainer adalah relasi-relasi itu sendiri ya, yang harus dibangun lewat Yes. hubungan jarak jauh ini. Saya pelan-pelan ke Pak Emil Salim. Ada satu pertanyaan juga berhubungan dengan itu ya, bagaimana membangun spiritualitas yang dirasa lebih tepat atau cocok dalam masa pandemi dan juga dalam aspek pemuritan. Pak Emil, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini, sesuatu yang baik. Saya ingin mengajak kita untuk melihat platform digital seperti yang Pak Yusuf bilang itu meskipun ada kelemahan. Tetapi fenomenologinya ketika kita sudah bicara sekitar 1 jam, 1,5 jam, itu seperti berasa kita ada di dalam satu ruangan yang sama. Jadi kadang-kadang ini cuma perasaan juga bahwa kita cuma bertemu secara digital, tapi sebetulnya buat saya mengikuti konferensi dan seterusnya, setelah 1 jam dan seterusnya itu seperti kita ada di ruangan yang sama. Baik, nah saya mau bilang begini. Kalau bicara tentang spiritualitas sebelum pandemi, selama pandemi, sesudah pandemi, gereja sudah 2000 tahun. Dan sama 2000 tahun itu terjadi pandemi berkali-kali. Dari zaman Antonine, abad kedua, Justinian, itu abad ke-6. Lalu kemudian ada Black Death, wabah bubonik, abad ke-14. Berkali-kali. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru dihadapi gereja. Maka perlu ada semacam stabilitas di sini. Nah, stabilitasnya ini saya akan bicara mengenai 2 hal. Yang pertama adalah ada semacam ritual dan kebiasaan yang baik di dalam liturgi harian secara pribadi maupun secara komunitas. Nah, ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh misalnya kelompok-kelompok yang satu kelompok di abad pertengahan yang disebut dengan Devotio Moderna. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama Thomas A. Kempis misalnya, mengikuti jejak Kristus, buku itu. Nah, ini di dalam zaman Devotio Moderna ini terjadi pandemi. Banyak sekali yang meninggal pada waktu itu. Nah, tetapi Devotio Moderna ini adalah satu kelompok yang tinggal di rumah-rumah. Nah, nanti saya akan bicara kembali ke rumah. Tinggal di rumah-rumah dan mereka bukan biarawan, mereka orang awam, tetapi mereka kumpul dan berdoa, melakukan liturgia horarum, liturgy of the hours, secara harian, dan membangun komunitasnya di situ. Jadi, nah, ada pertanyaan mengenai anak muda bagaimana. Ini ada satu kasusnya persis. Satu tokoh Devotio Moderna yang menolong anak-anak muda seperti panti asuhan pada waktu itu. Lalu ada pandemi terjadi. Dan dia mengungsikan anak-anak muda itu. Tetapi anak-anak muda ini juga apa yang diajari spiritualitas yang stabil, yaitu doa harian, pagi, siang, tengah siang, jadi setiap 3 jam berdoa. Seperti itu. Ini adalah satu kebiasaan monastik sebetulnya baik sekali. Bisa dilakukan. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa sebelum, selama, sesudah pandemi, mestinya tidak ada perubahan antara spiritualitas satu dengan yang lain. Stabilitas itu perlu dikerjakan seperti demikian. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf mengenai pemuritan. Menurut saya, pemuritan yang penting sekali adalah pemuritan di rumah. Ini adalah sesuatu yang
tidak dibicarakan banyak. Ya. Nah, bagaimana keluarga itu menjadi konteks pemuritan? Maka disitulah orang tua dan anak, saudara-saudara, ya ini sekarang di dalam masa pandemi, banyak yang mengatakan kita tidak punya kehidupan spiritual lagi. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan berdoa, tidak ada komunitas yang mendukung, tidak ada doa bersama. Jadi betul-betul kehilangan alat spiritualitas di situ. Nah, maka rumah ini adalah sesuatu yang baik. Dan kembali lagi ke spiritualitas monastik. Seperti misalnya di dalam pemikiran Ordo Benediktin, mereka selalu melihat bahwa biara itu adalah rumah. Dan di dalam biara itu ada 4 aspek. Ya, aspek disiplin, aspek ibadah, aspek komunitas, dan aspek kerja. Itu dikerjakan di rumah. Nah, itu yang terjadi sekarang. Work from home. Nah itu kalau kita mendengar ora et labora, itu dari Benediktin sebetulnya. Ya, mereka bilang bahwa sebetulnya kerja itu adalah doa. Ya. Dan bagaimana disiplin terjadi, dilakukan, bagaimana ibadah dikerjakan, ya, dan bagaimana kita berkomunitas, relasi, kembali lagi. Jadi 4 hal itu kembali ke rumah, dan itu yang saya kira perlu dipikirkan dengan lebih serius setelah masa pandemi ini. Saya kira begitu, Pak Ihan. Oke, terima kasih Pak Emil. Jadi usulannya adalah membangun disiplin-disiplin rohani dan mulai dari rumah ya. Juga mungkin menjangkau komunitas Zoom yang memang kita juga terbiasa berelasi. Nah, saya ingin ke Pak Budianto Lim dan Pak Wilson. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang relevan ya. Jadi pertanyaan praktikal nih dari Pak Samuel ya. Untuk saya ke Pak Wilson dulu ya. Bagaimana menghadapi jemaat yang memang tidak punya fasilitas ya seperti HP, tapi memerlukan pelayanan ya, misalnya kalau sakit ya. Bagaimana cara menghadapinya di pandemi ini? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihan. Memang ada beberapa hal yang kita aware ya akibat pandemi ini tentang gereja. Saya menyebutkan dari tadi yang Pak Emil, Pak Yuso juga sudah singgung, ada konten, itu khotbah, dan ada connection juga tentunya relation. Tetapi mungkin satu hal yang agak challenging itu care. Ya, ini satu hal yang sangat challenging karena konten itu matter, tapi care juga matter karena konten itu ada kompetisi, misalnya ya online, YouTube, webinar dan sebagainya. Tapi kalau care nggak bisa ada kompetisi. Itu harus lokal di situ, entah keluarga, entah itu sesama rekan gereja. Dan mau tidak mau menurut saya kita tidak bisa mensanitasi semua pertemuan itu ya. Sedikit banyak harus ada keberanian juga untuk mengambil resiko untuk care. Apalagi seperti pertanyaan Pak Samuel ini, mereka yang tidak punya HP. Iya, bagaimana begitu kan harus ada yang menjangkau begitu loh, siapapun itu ya. Jadi kalau care itu memang tidak bisa secara roh saja begitu. It has to be embodied begitu loh. I mean, I care for you begitu kan ya. Jiwaku care for you. Iya, tapi bukan itu yang Alkitab maksudkan dengan care begitu kan ya. Itu bodily ministry begitu loh, embodied. Jadi bertemu pertama kita bisa online, tapi toh ada kerinduan juga ya, kita mau ada embodied meeting seperti Pak Emil katakan tadi, nggak ada yang berubah sebetulnya. Sebenarnya kan itu satu hal yang memang harus kita lakukan. Saya ingin kita menarik garis perbedaan antara Amazon, misalnya Amazon ya, dengan gereja ya. Orang kan berkata, kenapa tidak semua di-deliver online begitu loh. Seperti Amazon. Dulu kan ada brick mortar store, sekarang semuanya switch online begitu kan. Iya, bedanya satu saudara sekalian, saya yakin. Amazon menjual produk and service. Sedangkan gereja adalah a body. Sebuah tubuh, dan tidak kebetulan metafor tubuh itu dipakai. Jadi nggak bisa enggak, embodiment itu kan. Kita pun diselamatkan oleh Yesus yang menjelma, Allah yang menjelma jadi manusia, in body, in human body, human nature gitu kan.
Dan kita pun look forward gitu loh kepada resurrection of the body. Jadi tentunya kita berdoa vaksin bisa efektif, kita berdoa juga supaya orang lebih aware akan masalah higienis, kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau situasi seperti yang ditanyakan Pak Samuel tadi, bagaimana dengan jemaat yang tidak ada HP? Saya kira kita tidak bisa menghindari care. And care must be embodied. Whether kita merasa itu beresiko atau tidak. Karena saya ingat gereja mula-mula juga waktu mengalami pandemi, mereka dikenal sebagai komunitas yang berani merawat orang sakit. Sehingga tuduhan bahwa orang Kristen itu mau revolusi, menjatuhkan pemerintah Romawi juga dengan sendirinya pudar begitu loh ya, secara perlahan. Jadi ada counter cultural di dalam care itu sebetulnya. Apalagi zaman kita sangat individualistik ya. Ini something yang kita harus pikirkan. Emang challenging. Saya mengakui buat diri saya juga challenging gitu kan. Bagaimana kita datang begitu kan kalau kepada orang seperti itu. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi kalau kita pikirkan begitu ya, gereja is a body. Dan ya bagaimana ya kita menghidupinya without body begitu loh ya. Itu dari saya. Sampai di situ saja. Silakan Pak Budianto. Oke, ini Pak Budianto ada pertanyaan yang berhubungan juga pendapat Bapak tentang ibadah secara online pasca pandemi ya, apakah akan menjadi sebuah new normal khususnya untuk generasi muda. Dan kalau dari Pak Wilson tadi tantangannya adalah ya care itu harus mengambil risiko ya. Bagaimana pendapat Pak Budianto Lim? Ya, thank you so much Pak Ihan, Pak Wilson. Ya, saya kira mengenai pandangan ibadah secara online itu ya, satu, ini sebuah realita di dalam dunia digital sekarang. Saya kira kita nggak boleh langsung memberangus omongan-omongan di dalam jemaat, khususnya generasi muda yang ingin terus-menerus online. Tapi saya percaya gini loh, kalau generasi muda kita selama ini mendapatkan pengajaran mengenai esensi arti menjadi gereja, kerinduan untuk kopi darat itu akan kental sekali. Dan ini menarik karena di dalam dunia generasi muda kan juga cukup banyak ya film-film mengenai virtual reality game. Nah, yang menarik ya misalnya contoh satu film yang cukup saya percaya generasi muda banyak nonton, Ready Player One. Di dalam film itu generasi muda, satu anak muda remaja itu dia bisa jadi siapapun di dalam dunia digital. Ya, melalui game, pakai Google, kacamata digital itu virtual reality dan sudah ada di Samsung gitu ya dan banyak merek lain. Tetapi di ujung film itu diceritakan bahwa anak-anak muda ini merindukan ketemu langsung sama orangnya. Jadi saya kira kita nggak boleh langsung memberangus dan menolak bahwa mereka mau terus online. Nah, tapi kita perlu memberikan pengajaran bahwa gereja itu tidak terus-menerus bisa seperti ini. Karena gereja adalah tubuh Kristus, seperti yang tadi Pak Wilson katakan. Bahwa gereja itu perlu embodied, menubuh. Dan saya kira kita sudah diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Kerinduan itu akan tumbuh. Jadi saya kira kita jangan sampai langsung menolak generasi muda dengan cara memberangus seperti itu. Karena generasi muda di gereja itu udah banyak yang cukup kesel sama pemimpin-pemimpin gereja ya. Karena banyak sekali pemimpin gereja, kalau generasi muda pengen ngomong, pemimpin gereja itu pada diplomatis. Iya, tapi nggak ada yang berubah. Gitu loh. Ya. Jadi seakan-akan cuma berpura-pura mendengar generasi muda. Jadi saya kira kita perlu approach pastoral sih mengenai hal ini. Nah, mengenai resiko untuk care, saya setuju. Saya mengamati sebenarnya tidak sedikit. Jadi di Indonesia paling tidak ya, kayaknya tuh kayak ada dua kubu gitu ya. Ada satu kelompok Kristen yang pokoknya nggak usah takut lah sama virus lah. Sikat aja kebaktian aja terus. Kita kan beriman dan sebagainya. Tapi ada kubu yang lain paranoid banget gitu loh. Jadi saya kira mengambil resiko untuk care itu adalah wujud daripada kasih yang berkorban ya. Dan ada satu praktek yang menurut saya low tech, tetapi sudah banyak dilupakan oleh para pastors.
Karena kita udah kebiasaan pakai komputer, pakai smartphone. Care itu bisa dilakukan lewat tulis surat pastoral, pastoral letters. Kita tulis surat itu, kita nggak bisa masuk ke rumahnya, kita selipin di depan pintu rumahnya. Jadi saya kira ini satu tindakan yang kita semua sudah lupakan mungkinnya. Dan tentu ini repotnya minta ampun. Tentu menjadi pelayan pastoral itu kan nggak mungkin sendirian. Jadi pastoral letters itu bisa dikerjakan oleh ya para penatua, diaken, untuk sebagai sebuah wujud memperhatikan umat yang memang kesulitan ya untuk aspek teknologi. Jadi saya kira kita perlu siap sampai ke arah situ ya. Jadi perlu pikirin apa hal-hal low tech yang masih bisa dipakai secara kreatif sehingga kebutuhan makanan buat jemaat itu tidak terabaikan dan kebutuhan care itu tidak terabaikan. Saya kira itu Pak Ian. Oh, terima kasih Pak Budianto Lim. Saya jadi membayangkan Pak Budianto Lim itu bilang bahwa cinta itu akan terasa juga ya lewat itu ya. Sehingga kalau orang pacaran LDR walaupun lewat Zoom bisa terasa getarnya ya. Dan kalau tiba-tiba si dia berada dalam bahaya ya kita terjang segala sesuatu ya untuk menunjukkan care kepada dia ya. Dan kalau nggak punya HP kita tulis surat kali ya supaya suratnya bisa kita baca berkali-kali setiap hari gitu ya dan kita nikmati ya. Jadi kalau ada care mungkin apapun kondisi kita bisa kita lewati juga ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan khusus masalah filsafat nih. Jadi Pak Emil yang diarahkan ya. Ini yang pertama dari Pak Denny Syahputra ya. Pandemi menggiring kita masuk pada suatu post-Christian culture ya. Kita menjadi soliter instead of solidaire, curigation dan lain-lain. Dari segi filsafat apa yang mesti kita revisi untuk menolong kita sebagai komunitas ya? Apakah memang kita mesti terisolir dan menghadapi ini dengan kita fine dengan ini? Lalu ada pertanyaan susulan yang ini dikirimnya ke saya langsung ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masuknya postmodernisme, humanisme, feminisme atau worldview dunia ke dalam tubuh gereja? Apakah ada langkah praktis untuk bersikap terutama di tengah pandemi? Pak Emil, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira menarik sekali bahwa di dalam pandemi ini terjadi kreativitas yang baik sekali. Kita itu bicara soal care. Di Kanada misalnya ada satu gerakan yang disebut dengan care mongering. Ya, nah mereka yang membantu orang-orang, jadi satu gerakan orang-orang awam saja, bahkan bukan orang-orang Kristen, untuk menolong satu dengan yang lain. Nah itu adalah sesuatu yang terjadi dan saya kira kita di dalam pandemi itu ada satu perasaan bahwa kita menjadi terkucil, exile ya, di rumah sendiri. Nah itu betul, itu kalau saya tidak salah Albert Camus yang bilang itu di dalam The Plague ya, kita exiled in our own home gitu. Dan ini kembali lagi yang tadi dikatakan oleh Pak Philip, kita seperti orang asing sendirian ya. Anaknya Musa itu disebut dengan Gershom ya. Orang asing yang sendirian pada akhirnya. Ini adalah, saya kira ada satu kesempatan di dalam hidup spiritualitas kita, sendiri tetapi bersama tetapi juga sendiri. Nah, spiritualitas itu perlu ada sesuatu yang individual, yang eksistensial. Saya sendiri di hadapan Tuhan. Nah, tetapi juga di dalam komunitas. Nah, ini adalah satu kesempatan saya kira buat kita justru untuk menolong kita lebih mengenal diri kita sendiri. Tadi dikatakan memilah-milah apa yang esensial atau tidak. Sahabat-sahabat kita yang kita pikir esensial ternyata tidak terlalu esensial. Kadang-kadang orang punya sahabat di Facebook sampai 1000, tidak mungkin. Ya, banyak sekali yang tidak esensial sebetulnya. Nah, itu saya kira jadi kesempatan.
untuk kita bertumbuh di situ di dalam kesendirian kita. Lalu mengenai postmodernisme, humanisme, feminisme, ini banyak nuansanya. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, segala sesuatu yang setelah dari logical positivism itu adalah postmodern sebetulnya, karena kita melawan fundamentalisme, ya. Fondasionalisme, bukan fundamentalisme. Jadi fondasionalisme yang mengatakan bahwa kita hanya bisa percaya segala sesuatu yang entah itu secara logika itu niscaya atau yang empiris. Nah, ini adalah satu diktum dari positivisme logis yang sudah dibantah. Jadi segala sesuatu yang setelah logical positivism itu disebut dengan postmodern. Dan tidak semua postmodernisme itu jelek. Jadi orang-orang seperti Alvin Plantinga, Nicholas Walter Storff dari orang-orang reform itu adalah orang-orang postmodern sebetulnya. Karena mereka menolak fondasionalisme modern. Ya, jadi itu nuansanya. Humanisme juga seperti demikian. Ada humanisme sekuler, ada humanisme yang sebetulnya humanisme yang baik. Dan itu yang terjadi waktu zaman Renaissance. Humanisme itu adalah humanisme yang percaya kepada Allah, dan para reformator semuanya terpengaruh oleh Renaissance mereka. Dan itu adalah sesuatu yang perlu dipikirkan bagaimana humanisme itu tidak selalu sekuler ateis, tetapi humanisme yang menegaskan martabat manusia lagi. Dan feminisme itu juga banyak nuansanya. Feminisme yang seperti apa? Ibu kita Kartini itu juga feminis, begitu, ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu pikirkan. Nah, saya mau bilang ini terakhir. Waktu kita di pandemi dan para pria akhirnya harus tinggal di rumah, mengasuh anak, ya. Nah, itu baru melihat bahwa bagaimana beratnya peranan wanita di dalam hidup. Dan kalau pada akhirnya pria itu membantu masalah-masalah domestik, apakah itu jadi feminis? Saya kira tidak. Ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan lagi, dan yang penting adalah kita tidak jatuh ke dalam ekstrim. Itu yang saya kira. Tetapi nuansa-nuansa dari hal-hal tersebut itu sebetulnya sudah kita adopsi sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu takut hal itu. Begitu Pak Ihan. Oke, thank you Pak Emil. Jadi ada nuansa ya di dalam isme itu. Saya ingin ke Pak Philip Chia nih. Di Facebook baru pecah perdebatannya antara teolog dan pendeta begitu ya, tentang postmodernisme begitu, jadi rame, dan kata postmodernisme itu dilempar-lempar ya sebagai sesuatu yang buruk. Nah, di dalam bidang biblika ya, apakah semacam postmodernisme itu juga dilihat sebagai ancaman, Pak Philip Chia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan sejarah, maksudnya gini, saya setuju sih dengan Pak Emil Salim, ya Pak Emil Salim, dan juga kitab pengkhotbah sekali lagi dari sudut pandang biblika mengatakan tidak ada suatu hal yang baru di muka bumi. Kalau misalnya kita perhatikan perubahan paradigma, ya kan, seseorang misalnya dari modern ke posmo, perubahan-perubahan seperti itu sebetulnya sudah dialami, sebetulnya tanda kutip itu sebetulnya sudah dialami dalam dari segi sejarah Alkitab. Contoh ketika bangsa Israel dia dibuang ke Babel, ya kan, sebelumnya ke Asyur, itu ada paradigma yang berbeda ketika dia masuk umat Tuhan itu masuk ke Asyur, kemudian dibuang ke Babel. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Daniel, bahkan mereka gitu loh, istilah kasarnya mereka didandanin. Seperti Daniel itu didandanin dengan namanya Babel, dengan diajarkan dengan cara makan Babel. Jadi itu sebetulnya bukan hanya dari segi filosofi saja, tetapi dari segi hidup
struktur hidup, bahkan lalu berikutnya masuk ke media Persia, kemudian masuk ke Yunani. Masuk Yunani itu lebih parah lagi karena makanya kita dengar ada istilah Helenistik gitu. Jadi mencoba mempengaruhi gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada sejarah Second Temple Judaism, ya kan, ada istilah Second Temple Judaism. Terus berikutnya kenapa kita ada Dead Sea Scroll, ya kan? Karena itu dia sebetulnya gini. Jadi ketika ada suatu kayak tanda kutip ada perubahan seperti itu, selalu di dalam sejarah Alkitab tersebut kalau kita baca ya, PL masa intertestamental, ya kan, lalu berikutnya masuk masa PB, itu pasti ada pro dan kontra gitu. Ada yang setuju, ada yang merangkul, ya kan, ada yang merangkul filosofi Yunani, kemudian dari Romawi, Greco-Roman, ya kan, Greco-Roma gitu. Jadi ada yang mengadopsi, tapi kemudian ada yang memisahkan diri gitu. Ada yang memisahkan diri, mereka bilang kami tidak ingin dikacaukan oleh filosofi seperti itu segala macam. Jadi makanya mereka mengasingkan diri gitu. Ada suatu kelompok tertentu. Makanya kita bilang itu ada Qumran. Dan kalau kita baca tulisan-tulisannya, itu lihat bagaimana mereka itu benar-benar sangat strict gitu dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada satu hal yang baru gitu. Maksudnya ini dari segi fenomena ya, dari segi gejala itu sudah ada dari segi PL, intertestamental, terus berikutnya dari segi PB gitu. Terus bagaimana kita? Nah itu dia. Kalau misalnya ditanya, bagaimana kita dengan bagaimana dari sudut pandang biblika menghadapi semua ini? Kalau menurut saya simple gitu loh. Bagaimana kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus gitu kan? Paulus mengatakan ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, dia berkata seperti orang Yahudi. Ketika berkata dengan Yunani, dia berkata seperti orang Yunani. Kesimpulannya begini, segala sesuatu yang kita dapatkan begitu loh, dari segi mungkin ya dari modern itu ada kelebihan kekurangan, postmodern ada kelebihan kekurangan. Pak Emil Salim lebih mengetahui dari segi filsafat, tetapi kita sebagai orang Kristen yang kita perlu lakukan adalah kita itu harus menganalisa gitu loh. Kita harus menganalisa segala sesuatu gitu. Kita harus menganalisa segala sesuatu apa yang sesuai dengan ini, sekali lagi kembali ke biblika bidang saya. Jadi kita harus menganalisa mana yang bisa kita pakai, mana yang kita tidak bisa pakai, mana yang bisa membantu kita sebagai umat Tuhan supaya kita bisa lebih bertumbuh, supaya kita lebih efektif, supaya kita bisa lebih maju, supaya kita bisa lebih berkembang, mana yang kita mungkin harus kita tinggalkan gitu. Jadi sekali lagi itu dia saya bangun dulu perspektif bahwa tidak ada sesuatu yang baru, lalu berikutnya bagaimana kita menghadapinya. Kita jangan langsung terima 100%, jangan langsung tolak 100%. Tetapi sebagai umat Tuhan, sekali lagi kita itu diminta untuk menyembah Tuhan bukan hanya dari segi hati kita, tetapi juga hati itu kalau di dalam PL itu melibatkan bukan hanya perasaan, emosi, tetapi juga intelektual. Jadi kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan melibatkan seluruh eksistensi kita. Jadi kita harus menganalisa segala sesuatu sebagai bukti penyembahan ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu Pak kira-kira. Oke, jadi kita harus menyelam ke dalam nuansa-nuansa itu ya, menolak begitu saja kemungkinan besar salah, menerima tanpa kekritisan kemungkinan besar salah juga ya. Jadi harus pecahkan botolnya begitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan praktek ya, masih muncul praktika, tapi saya ingin lempar ke Pak Yuso dan Pak Budiantolim nih. Jadi apa yang harus dilakukan untuk gereja yang makin lama makin sepi di tengah pandemi ya, pada kenyataannya gerejanya makin sepi gitu ya. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan itu, bagaimana mengajak rekan-rekan aktivis yang sebelum pandemi cukup aktif pelayanan, tapi begitu pandemi langsung menarik diri dan tidak mau pelayanan bahkan secara online. Pak Yuso ada usulannya? Pak Yuso masih mute Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat relevan, yang sangat baik ya. Saya tadi katakan bahwa pandemi ini menyingkapkan banyak hal yang kita sebenarnya tidak ingin lihat di dalam dunia sebelum pandemi. Menarik sekali di dalam bahasa Inggris itu ada kata sincere ya, sincere tulisannya. Dari bahasa Latin sine cera. Bahasa Yunaninya itu helikrines ya, ya. Nah, ini menarik sekali. Sincere itu artinya tulus ya, asli, tidak ada campuran. Dari kata sincere itu artinya tested by the sun, wax free.
Artinya dia itu tidak punya lilin. Jadi ini dari sebuah keramik yang dibuat, dipanaskan pada suhu tertentu, pada waktu lama tertentu. Kalau dia over, dia akan retak. Kalau dia kurang panas, dia tidak akan keras, bentuknya kurang bagus. Sehingga pada zaman itu orang membuat keramik itu susah sekali. Sehingga keramik yang tidak retak itu mahal sekali harganya, karena dari satu batch itu ya mungkin yang retak itu banyak gitu. Nah, banyak pedagang-pedagang yang nakal itu, mereka yang retak-retak dikit, retak rambut atau apa, itu sama mereka diberi lilin nih. Beri lilin, kemudian dicat dan seterusnya, sehingga kemudian dikasih cap di sana. Ini Sinesera. Artinya dia 100% keramik, tidak ada tambahan wax-nya, tidak ada tambahan lilinnya. Nah, tapi bagaimana orang untuk tahu ini kualitasnya bagus apa enggak, ada retakan atau enggak? Nah, mereka test by the sun, ya. Mereka akan mengujinya di bawah matahari. Nah, ini kata yang mirip sekali dalam bahasa Yunaninya itu ya, helichrysted by the light ya, dan seterusnya. Nah, judge by the light gitu. Nah, saya pikir pandemi ini adalah cahaya matahari itu yang menguji apakah sebuah keramik itu bagus, kualitas bagus, atau sebenarnya dia kualitas buruk. Kalau menggunakan metafora yang lain, kalau semuanya itu terang, kita semuanya kelihatan bagus sih. Semuanya itu kelihatan kayaknya terang. Tetapi hanya di kegelapan lah, saudara tahu mana yang terang dan mana yang bukan, mana yang lilin dan mana yang enggak gitu. Nah, jadi di dalam masa pandemi ini kita akan melihat memang ada orang-orang tertentu yang ternyata melayani itu secara kondisional. Saya hanya melayani kalau saya di dalam kondisi baik. Saya hanya melayani kalau saya punya waktu. Saya akan melayani kalau saya tidak stres. Saya akan melayani kalau ini dan itu. Jadi kondisional. Nah, saya tidak katakan orang ini pasti bukan murid Kristus, enggak juga, ya. Kita tidak bisa membedakan hanya dari fenomena ini. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa ada orang-orang yang di dalam kondisi apapun itu memang anak Tuhan yang dewasa, yang mempunyai kerinduan untuk mengasihi Allah dalam kondisi apapun. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang masih anak-anak, yang masih conditional, ya. Kalau dapat sesuatu baru mau melakukan sesuatu, begitu. Ada. Nah, ini realitas. Sehingga saudara jangan asal mengajak orang untuk memenuhi kuota atau memenuhi kebutuhan akan pekerja. Tetapi lihatlah mereka sebagai saudara seiman yang sebenarnya juga sama-sama butuh untuk bertumbuh. Nah, sehingga kalau telepon dia, jangan telepon untuk kamu bisa nggak pelayanan ini. Enggak, jangan. Bagaimana keadaan kamu? Pekerjaanmu seperti apa? Ini yang tadi dikatakan Pak Wilson. Care itu necessary. Care itu irreplaceable. Dan itu adalah tugas esensial gereja di dalam konteks apapun, kita harus melakukan itu. Nah, ini gereja harus sadar akan hal ini. Ya. Dan kita jujurlah kita katakan bahwa selama ini banyak gereja itu justru menggunakan orang untuk membangun gereja. Bukan menggunakan gereja untuk membangun orang. Ini yang kita harus bertobat. Mari kita care for the soul more than ever. Pandemi ini menolong kita untuk membuka mata untuk hal seperti itu. Nah, kalau saudara lihat, saya ingin sedikit eksplorasi dari yang disampaikan Pak Wilson tadi ya. Kalau saudara baca dalam teks perjanjian lama, tadi juga ada yang mengatakan bahwa Pak Emil mengatakan pandemi ini bukan pertama kali. Kalau kita pakai kategori yang lebih luas lagi, krisis ya. Krisis itu ada di mana-mana di setiap zaman. Perjanjian baru, perjanjian lama, itu krisis ada di mana-mana. Coba kita lihat perjanjian lama nih. Perjanjian baru. Orang Israel itu sedang dalam penjajahan Romawi. Dan Tuhan Yesus lahir di tengah penjajahan. Ada banyak sekali kesulitan, ada banyak sekali krisis, ada rasialisme terjadi di sana seperti zaman kita sekarang, diskriminasi, dan kemudian ada orang-orang yang menggunakan politik identitas. Ya, kalau kamu bukan anggota Farisi, kamu orang Yahudi kelas bawah. Ya, kalau kamu Saduki, kamu tidak semurni orang Farisi. Ini banyak sekali ya, politik identitas itu terjadi. Jadi secara sosiologi itu rumit sekali. Tetapi Kristus lahir dan
melayani di zaman tengah-tengah itu. Dan saudara perhatikan apa yang Kristus minta untuk murid-muridnya lakukan. Pada saat aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Pada saat aku haus, kamu memberikan aku minum. Pada saat aku telanjang, kau memberikan aku pakaian. Pada saat aku orang asing, kau memberikan tumpangan. Pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Saudaraku, ini counter culture luar biasa. Pada zaman itu nggak ada orang yang mau melakukan itu. Mereka semuanya mengumpulkan resources untuk dirinya sendiri, untuk bertahan. Ya, kamu ngerti sama ngerti lah. Kita semuanya dalam krisis. Jadi kalau aku tidak berbagi sesuatu pada kamu, anggaplah itu suatu hal yang wajar. Tetapi Tuhan Yesus justru minta, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Allah? Nah, ini Tuhan Yesus bilang begitu. Ya. Tetapi kalau kamu mengenal Allah, kamu mesti sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Bahkan kau harus mengasihi musuhmu, berdoa buat mereka. Nah, saudaraku, jadi melakukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang orang dunia yang tidak mengenal Allah yang lakukan. Dari sanalah orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, saudaraku, mari tidak menjadi gereja yang tidak sama dengan, dalam tanda kutip, gereja-gereja yang belum bertumbuh. Yaitu bagaimana? Ya udah, mari kita fokus kepada care for the soul. Jangan bingung care for the activities. Kita sering bilang, wah kita mau people oriented, kita mau people oriented. Tapi ujung-ujungnya, sorry ya, sebelum pandemi pun, ujung-ujungnya itu kita tetap activity oriented. Sekalipun di atas kertas kita mau people oriented. Nah ini saatnya, pada saat kita tidak bisa melakukan banyak activity, maukah kita care for the people more? Saya setuju sekali dengan Pak Emil tadi, dan saya sungguh bersyukur Pak Emil brought this up ya. Start from your own home. Mulai dari keluarga Anda. Itu jemaat Anda yang pertama. Tadi ada pertanyaan di chat itu bagaimana dengan gereja rumah. Gereja itu dimulai dari rumah. Jadi jangan dilarang. Secara esensi itu memang seperti itu. Mulai dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6, ya, dan seterusnya sampai di Perjanjian Baru dengan house church. Alkitab sudah menunjukkan bahwa unit yang paling kecil di mana Tuhan itu bertahta itu adalah pernikahan. Rumah. Itu institusi awal dari Allah, yang very archaic, very foundational, very essential. Mulai dari sana, start from there, dan kemudian biarlah kasih Allah itu berlimpah ruah sampai kepada tetangga kita. Yang lapar kita kasih makan, yang haus kita kasih minum, yang nggak punya pakaian kita kasih pakaian gitu. Care. Kalau saudara nggak bisa sentuhan, ada protokol kesehatan, tapi janganlah protokol kesehatan itu tetap harus kita pegang, tetapi jangan sampai karena protokol kesehatan kita nggak melakukan apa yang Allah minta kita lakukan. Kreatiflah, ya kreatiflah. Kirim kayak pakai Tokopedia, kirim pakai Blibli, pakai Shopee. Nyatakan kasih Anda secara nyata. Ya, tadi Pak Budianto bilang tulis pakai tangan supaya orang tahu, ini tulisan tangan ya, sangat-sangat mahal ini harganya ya, ada autograf dan seterusnya. Ya, ini something ini ya. Kalau lewat digital tuh kayaknya gampang sekali, tapi tulis tangan nih. Ada signature, personal ya. Nah ini saudara gunakan segala sesuatu yang kreatif untuk menyatakan kasih Allah yang besar. Kalau orang itu sudah mengalami kasih Allah, ajak dia join untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang yang lain. Itu namanya pelayanan yang esensial. Jangan join itu hanya untuk hal-hal yang katakanlah sifatnya itu eventual ya, hanya untuk event-event tertentu, aktivitas-aktivitas sebelum pandemi. Tapi ajak mereka untuk melayani dengan cara yang mereka bisa. Maka akan banyak orang melayani. Kalau kita hanya meminta orang melayani untuk hal-hal yang mereka nggak bisa, kita hanya dapat sedikit orang melayani. Nah, padahal tujuannya adalah semakin banyak anggota tubuh Kristus itu terlibat aktif, maka semakin sehat tubuh itu. Nah, mari kita berpikir kreatif, mulai buang, bukan pecahkan botolnya ya, saya mungkin tidak se-ekstrim itu ya, tapi coba dipikirkan ulang, jangan-jangan ada botol lain lebih bagus ya, kita pindahin pelan-pelan gitu ya, sampai akhirnya ketemu botol yang pas gitu, ya, yang tested by the sun. Oke, itu dari saya Pak Ihab. Terima kasih.
Oke, thank you Pak Yusuf. Jadi kalau ada yang bertanya, kok gereja jadi sepi, pelayanan saya susah, persekutuan mahasiswa sulit regenerasi dan lain sebagainya. Pertanyaan baliknya adalah, apakah kita lebih care pada gereja sepi itu atau kepada relasi-relasi yang kita hadapi sebenarnya di hadapan kita ya. Pak Budianto Lim, bagaimana komentarnya Pak? Ya, thank you. Saya kira kalau mengenai gereja sepi ya, saya dulu waktu pelayanan di Singapura, saya pernah bilang ke majelis saya, gereja kita makin sepi nggak apa-apa kok. Terus saya ngomelin gitu. Kenapa gereja makin sepi nggak apa-apa waktu di Singapura? Karena ada jemaat-jemaat yang pindah ke gereja lain karena dia pengen membaur dengan orang Singapura. Ya, jadi gereja bahasa Indonesia makin sedikit ya nggak apa-apa karena banyak jemaat sudah jadi Singaporean dan kemudian mereka anak-anak mereka bertumbuh dalam pendidikan di Singapura. It's fine, mereka membaur jadi berkat buat orang-orang Singapura. Nah tentu kalau yang di sini gereja makin sepi, tentu kita perlu introspeksi lah ya. Saya kira saya nggak perlu jawab panjang-panjang, introspeksi kita perlu tanya kenapa gitu kan. Dan mengenai saya juga mau menggarisbawahi yang tadi Pak Yuzo katakan. Menggemukkan diri sendiri. Jadi mereka abuse people, God's people, mereka pakai people untuk keuntungan mereka pribadi. Dan saya kira itu satu hal yang kita mesti hati-hati sekali ya. Karena maaf aja nih, buat kita pemimpin rohani, kadang kita khawatir ada pelayanan yang tidak ada sumber daya manusianya, sehingga kemudian kita putar kepala kita, otak kita, kata-kata kita supaya orang itu mau. Nah ini yang saya kira kita nggak bisa paksain juga sih. Ya, jadi saya kira kita perlu hati-hati dalam aspek itu. Dan saya juga bersyukur tadi Pak Yuzo menggarisbawahi dan juga Pak Emil juga mengenai gereja di rumah. Saya kira ini salah satu visi gereja yang perlu dengan lebih serius diperhatikan. Kita mau ngomongin pemuritan buat keluarga, tapi kalau kepala keluarganya tidak diperlengkapi untuk menjadi pemimpin yang memuridkan anak-anaknya, ya percuma kita ngomong. Udah gitu kalau kita terus-menerus memisah-misah jemaat, padahal sudah satu rumah nih, papa mama sama anak-anak, kemudian gereja bikinin kebaktian remaja lagi, bikinin sekolah minggu lagi, akhirnya satu atap rumah, yang satu kebaktian di ruang tamu, yang satu kebaktian di kamar sendiri. Satu keluarga dipisahin sama gereja. Sehingga kita menurut saya sih kalau kita perlu lebih perhatiin family ministry dengan lebih komprehensif. Kalau enggak, kita akan cuma melakukan lingkaran yang sama dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan. Ya. Dan akhirnya anak-anak kita, mereka terima informasi rohani, sekolah minggu dan sebagainya, begitu remaja, mereka tinggalin gereja. Jadi saya kira ini yang kita perlu hati-hati sekali. Dan ini yang sebenarnya tadi saya pengen sorot ya di dalam kebaktian yang kayak apa sih yang mewujudkan communion with God, community of God, dan commission by God. 3 aspek secara cepat aja ya Pak Ihan ya saya sharing ya. Jadi kebaktian integratif yang multi generasi. Ini sesuatu yang waktu saya di Amerika saya terkejut sih, saya di 1 jam dari Boston. Saya terkejut kok gereja Amerika yang katanya individualistis, tetapi anak-anak di dalam kebaktian. Sedangkan gereja Indonesia, Asia, kok anak-anaknya dipisahin dulu. Ya, jadi itu satu. Kebaktian integratif multigenerasi. Kita perlu perhatian lebih jeli lagi. Karena kalau kita mau generasi muda kita beranjak dewasa, tetapi ngumpulnya sama remaja-remaja terus, mau kapan dewasanya? Gitu loh. Ya, itu mengenai community of God. Mengenai commission by God. Saya kira kita perlu lebih serius memperhatikan kebaktian yang peduli dan mengutus pekerja, workforce. Ini salah satu area yang gereja juga lacking sekali. Ya, jemaat itu banyak, mungkin 70% pekerja. Dan saya kira ibu rumah tangga juga pekerja. Saya bersyukur Pak Emil tadi singgung itu ya. Karena di Singapura itu pernah masuk Straits Times. Ibu rumah tangga kalau digaji, sebulan itu mesti berapa ribu dolar.
ya, karena kerjaannya tuh kagak habis-habis dari pagi sampai malam. Udah gitu suaminya jadi anak yang kedua atau ketiga gitu loh, ya. Jadi kebaktian gereja perlu lebih serius memperlengkapi workforce di dalam gereja. Kalau enggak, ya kita akan muter aja terus pakai bulan misi tiap tahun. Ya. Padahal workforce ini adalah dalam tanda petik soldiers of Christ di tengah lapangan pekerjaan, dan mereka lagi bergumul sekarang. Ya. Dan terakhir mengenai communion with God. Tadi saya bersyukur Pak Wilson singgung mengenai how to grieve. Nah, ini area yang gereja Protestan saya kira juga lacking luar biasa. Di dalam Alkitab kita punya sebuah kekayaan ratapan. Gereja nggak pernah sentuh mengenai hal ini. Ya, kita nggak pernah diajarin meratap untuk dunia. Sehingga ketika pandemi datang, kita bingung. Apalagi begitu kemarin. Kita punya sumber yang cukup dalam kitab suci. Ya, Mazmur ratapan itu buat personal ada, buat komunal ada. Mari kita coba galakkan ratapan di dalam kebaktian dan tentu dalam kehidupan keluarga. Saya kira itu yang saya bisa responi, Pak Ihan, sekalian nyelipin yang terakhir. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiantolim. Kita udah injury time 15 menit ya. Jadi tampaknya kalau topik spiritualitas beyond pandemic ini bisa semalam suntuk. Cuman memang kita ada keterbatasan waktu. Jadi saya akan minta Pak Pendeta Wilson untuk menutup diskusi malam ini. Lalu kita nanti ada kesempatan untuk saling melepas rindu dan mungkin foto-foto ya. Pak Wilson silakan menutup dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dengan rendah hati datang kepadamu, mengakui Tuhan bahwa kami terus meraba dan berusaha mengerti kehendak Tuhan bagi kami, bagi gerejamu, bagi keluarga-keluarga kami pada masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk pandemi yang boleh mengingatkan kami bahwa kami sangat membutuhkan pimpinan Roh-Mu yang kudus, membutuhkan hikmat dari sorga, supaya kami boleh tahu bagaimana kami harus berjalan ke depan. Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai keluarga, sebagai gereja. Kami sungguh berdoa mohon berkat-Mu Tuhan sehingga semua yang sudah kami bicarakan dari berbagai sumber pada hari ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah itu boleh menjadi refleksi yang lebih mendalam dan mendorong kami lebih committed ya Tuhan untuk mempersembahkan dipakai oleh Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh menghadirkan, menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang sungguh menderita mengalami sakit penyakit pada masa pandemi seperti ini. Tuhan, beri kepada kami hati yang lebih peka, namun juga biarkan kami jangan kehilangan sukacita ya Tuhan di tengah pelayanan kami, karena inilah panggilan surgawi yang mulia yang kami ingin kejar dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan betapa indahnya bahwa kami suatu hari akan menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berkati setiap peserta, Tuhan berkati dalam konteks mereka masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai apapun juga Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang perlengkapi mereka dengan segala yang diperlukan untuk bertindak sebagai murid Kristus dengan konteks mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pada kegiatan kami dan konteks kami masing-masing. Kiranya hikmat penyertaan kasih Tuhan menyertai kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan pimpinan kekuatan kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan melepas rindu, mengirim chat pribadi atau foto bareng, screen capture. Selamat malam, semoga terus semangat dan tetap sehat. Thank you semuanya buat teman-teman.